Bismillahirrahmanirrahim. Liridha ilahi ta'ala ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah. Ibarakati umil Qur'an ila khadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in, wa khususan mualif kitab Sabatu Indonesia, wa khususan al-alim Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi wa Syekh Khalil Al-Bangkalani Al-Maduri, nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim fid darain bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ahlus sunnati wal jamaah wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa irdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini, dan juga bisa duduk bermujalasah, bermuajahah dalam rangka kajian keilmuan yang insyaallah niat serta langkah kita Allah jadikan wasilah diampuninya segala dosa-dosa kita, panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, disembuhkan segala macam penyakit kita, dilimpah ruahkan rezeki kita, dijadikan anak keturunan kita anak keturunan yang soleh dan soleha, dan dilimpahkan segala rezekinya dan dibukakan segala hajatnya, dan istiqamahkan di jalan ahlus sunnah wal jamaah. Salawat iring salam selalu tercurah dan terhatur kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan melazimkan kita berselawat kepada beliau, baginda Nabi berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil hisab kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sebetulnya judul kajian malam ini, kalau merujuk dengan kajian Ustadz Subli yang saya gantikan, judulnya itu bukan kitab-kitab ulama Nusantara, akan tetapi biografi ulama Nusantara atau manakib ulama Nusantara. Dan kitab-kitab, kalau kajiannya judulnya kitab-kitab ulama Nusantara, insyaallah dalam manakibnya pun akan tersebut. Jadi judulnya adalah biografi ulama-ulama Nusantara. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengulik atau mengupas sedikit tentang biografi dari mursyid-mursyid thariqah Nusantara beserta murid-murid beliau, yang pada kesempatan kali ini kita akan membuka manakib dari Syekh Khatib As-Sambasi, Ahmad Khatib As-Sambasi, seorang ulama dari Kalimantan, dari Sambas tepatnya, yang dimakamkan di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi apa pentingnya membaca manakib para ulama? Yang pertama, kita ini ada di zaman di mana
adab kepada para ulama itu sudah banyak ditinggalkan. Jangan lagi oleh kaum awamnya, oleh para santrinya dan para penuntut ilmunya pun sudah tidak ada lagi penghormatan, sudah tidak ada lagi adab dan tata krama. Bahkan di sebagian waktu, di sebagian tempat dan oleh sebagian orang, ulama itu kadang dicaci maki, kadang dibuli, kadang dihina, dinistakan, yang mana kalau kita perhatikan yang menistakan, yang menghina, mencaci dan tidak beradab kepada para ulama itu sesuai dengan satu ungkapan yang menyatakan ulama zaman sekarang itu dicaci maki oleh orang yang kapasitasnya tidak sepadan dengan lubang sendal para ulama. Dan ini terjadi. Dan juga ulama di zaman sekarang banyak ditinggalkan, banyak dijauhi, bahkan banyak yang dicurigai, bahkan banyak yang dikriminalisasi lantaran sebagian umat Islam di Indonesia ini sudah mengalami kemunduran dalam hal akhlak, adab ya, dan juga tata krama ya. Makanya jangan heran kalau di Sumatera ini, terutama di Provinsi Riau, Sumatera Barat, kenapa tidak ada ulama-ulama besar, tidak ada para habaib besar? Karena mayoritas di sekitar kita ini orang sudah jauh dengan beradab kepada para ulama, sehingga Allah menjauhkan kita dari para ulama-ulama besar, dari para zuriyah Nabi. Dan itu bukan hanya terjadi di sini, bahkan sekarang di Pulau Jawa pun sudah sama. Jadi pentingnya kita mengingat, pentingnya kita mengetahui manaqib para ulama. Yang pertama, agar kita tahu betapa beratnya jasa mereka dalam memajukan keislaman, betapa hebatnya perjuangan mereka dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, betapa hebatnya mereka dalam mendidik umat dan menjaga akidah umat. Lalu fadilah yang lain, ketika kita membicarakan orang-orang soleh, menceritakan perjalanan hidup orang-orang soleh, mencatat biografi mereka, maka kata baginda Nabi SAW yang dinukil ke dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan, waqad warada bil asari anis sayyidil bashar annahu qala mawarraha mu'minan faka'annama ahyahu. Barang siapa yang membuat sejarah orang-orang mukmin, artinya para ulama ya, maka sama saja dia dengan menghidupkannya kembali. Wa man qara'a tarikhuhu faka'annama zarahu. Barang siapa yang membaca manaqib mereka, perjalanan hidup mereka, biografi mereka, sama saja dengan menziarahi mereka. Faqad istajaballahu ridwanallahi fi huzuril jannah. Maka sungguh Allah akan menganugerahkan ridhonya dengan memasukkannya ke dalam surga. Jadi banyak fadilah yang kita dapat ketika kita membaca manaqib, biografi perjalanan orang-orang soleh, para wali-wali Allah, para ulama salafus salih, yang mana berkat mereka akidah ahlu sunnah terjaga sampai sekarang, yang mana berkat mereka Islam tetap jaya sampai sekarang. Lalu apalagi yang kita dapat ketika kita membaca manaqib mereka, membaca perjalanan hidup mereka? Kata Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah ini guru dari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, inda zikri salihin tanzilur rahmah. Apabila disebut nama orang soleh, artinya di suatu majlis, artinya ketika dibacakan manaqibnya, ketika dibacakan perjalanan hidupnya, maka akan Allah turunkan rahmat. Kepada siapa? Kepada yang menulisnya
kepada yang membacanya, kepada yang mendengarnya, kepada yang memfasilitasinya, dan semua yang terlibat dalam hal itu. Jadi penting, karena sekarang umat Islam itu sudah tidak ngerti apa itu manakib. Bahkan ketika disebut sedang baca apa? Sedang baca manakib Syekh Abdul Qadir, asumsinya langsung ke Syekh Abdul Qadirnya. Ngapa dibaca manakibnya sedangkan Syekh Abdul Qadir sesat? Nah, ini banyak terjadi nih. Kenapa mereka menyatakan sesat? Karena mereka nggak tahu siapa itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ini kejadiannya. Saya pernah berjumpa seorang ustadz. Waktu itu beliau sedang bertamu ke rumah saya. Kebetulan di rumah saya itu ada foto yang katanya itu foto Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu beliau bertanya, itu foto siapa? Lalu saya bilang, itu foto Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Spontan dia menyatakan, bukannya Syekh Abdul Qadir Jilani ini sesat, pembuat khurafat. Masya Allah ya, jadi karena ketidaktahuannya maka sebegitu hebat tuduhannya kepada Syekh Abdul Qadir. Saya bilang, Syekh Abdul Qadir itu yang bilang sesat siapa? Syekh Abdul Qadir itu keturunan baginda Nabi SAW, rajanya para wali, orang alim yang keilmuannya diakui dari zaman ke zaman. Jadi kita ya, ketika tidak tahu akan sesuatu itu sudah biasa ketika keluar yang ajaib-ajaib ya, ketika keluar yang aneh-aneh. Makanya perlu kita di sini mengetahui perjalanan hidup para ulama, manakibnya para ulama-ulama besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hanafi, Al-Imam Malik. Kita wajib tahu perjalanan hidup mereka, terutama para ulama-ulama yang ada di Indonesia. Lalu apalagi faidahnya ketika kita membacakan sejarahnya atau manakibnya orang-orang soleh atau para ulama atau para wali. Disebutkan di dalam kitab Misbahul Anam pada halaman 90 karya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di mana beliau menyebutkan, "I'lam yang bagi likulli muslim talibil fadli wal khairati ayyaltamisal barakat wan nafahat wal istajabah du'ai wan nuzulir rahmat fi hadratil awliya." Di awal katanya beliau memakai kalimat i'lam, kata i'lam ketahuilah, tujuannya agar yang membacanya tahu. Yang bagi sepantasnya, seyogianya, semestinya, likuli muslimin, bagi setiap muslim, talibil fadli, yang mencari keutamaan, wal khairati, dan kebaikan, ayatal misal barakat, mencari berkah, wan nafahati, wa istajabat ad-du'ai, mencari anugerah agar terkabulnya doa, wan nuzuli rahmah, dan turunnya rahmat, fi hadratil auliya, di hadapan para wali-wali Allah, wa majalisihim, dan di majlis-majlis mereka, wa jam'ihim, dan di kelompok-kelompok mereka, ahya'an wa amwatan, baik para wali atau ulama itu masih hidup maupun yang sudah wafat, wa inda kuburihim, atau di sisi kubur mereka, wa halla dzikrihim, ketika mengingat mereka, inda kasratil jumu'i, dan ketika banyak orang berkumpul, fi ziyaratihim, untuk berziarah kepada mereka, wa inda mudzakarrati fadlihim wa nashri manakibihim, serta saat mengingat keutamaan mereka dan pembacaan manakib-manakib mereka. Jadi kita sebagai pencari kebaikan, pencari berkah ya, agar terkabulnya doa, maka ketika kita duduk di sini, insya Allah akan turun anugerah, akan turun rahmat, akan terkabul doa ya, akan mendapat kebaikan dan mendapat keutamaan. Dan itu perkataan para ulama ya, bukan semata-mata ucapan kosong, akan tetapi mereka sudah merasakan sendiri bagaimana manfaat dan fadilahnya ketika membaca manaqib orang-orang soleh. Lalu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Mu'az bin Jabal,
Baginda Nabi bersabda, zikrul anbiya minal ibadah. Mengingat para nabi bagian dari ibadah. Wa zikru salihin kafarah. Mengingat orang-orang soleh adalah penebusan dosa atau penebusan kesalahan yang dilakukan kepada Allah dengan bermaksiat. Jadi ketika kita mengingat orang soleh, maka timbul ghirah kita untuk lebih taat lagi kepada Allah karena mengikuti jejaknya para ulama. Itu yang dimaksud dengan perkataan tersebut. Wa zikrul mauti shadaqah, dan mengingat mati bagian dari shadaqah. Wa zikrul qabri, dan mengingat kuburan, yuqarribukum minal jannah, akan mendekatkan kita kepada surga. Jadi itu beberapa fadilah daripada kita mengingat, membaca atau mendengarkan perjalanan hidup atau manaqib para orang-orang soleh. Lalu kita masuk kepada biografi Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi seorang ulama dari Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Sambas. Beliau lahir sekitar tahun 1217 atau 1804 Masehi. Beliau berasal dari keturunan orang-orang soleh di daerah Sambas. Dan ketika kecil beliau diasuh oleh pamannya yang juga merupakan seorang yang zuhud, yang wara dan soleh. Jadi sebelum Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi berangkat belajar ke Mekah Al-Mukarramah, beliau dididik oleh gurunya yang merupakan imam dari Masjid Kesultanan Sambas, yaitu Haji Nuruddin. Di saat kecilnya tampak sudah ciri-ciri kewalian yang ada pada diri Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Beliau beberapa kali ketika kecil menyaksikan keajaiban-keajaiban yang terjadi di saat malam Lailatul Qadar. Dan itu disampaikan bukan oleh beliau sendiri, oleh pamannya yang mengasuh beliau. Jadi ketika sudah beranjak dewasa, beliau berangkat belajar ke Mekah Al-Mukarramah, mempelajari berbagai macam bidang keilmuan. Beliau seorang yang alim, seorang yang wara, dan seorang yang sangat zuhud dalam kehidupannya. Akan tetapi disayangkan, sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah kembali lagi ke tanah airnya. Artinya beliau wafat di Mekah Al-Mukarramah di tahun 1289 Masehi, atau tepatnya 1289 Hijriah, tepatnya di 1875 Masehi, dalam usia 72 tahun. Jadi ketika di Mekah Al-Mukarramah, beliau ini mempelajari thariqah dari seorang guru yang bernama Syekh Syamsuddin. Dari Syekh Syamsuddin inilah beliau mendapat talqin zikir thariqah Qadiriyah. Akan tetapi beliau tidak diketahui atau belum ditemukan catatan atau jejak manuskrip di mana beliau ini mendapat talqin zikir Naqsyabandiyah. Lalu ketika sudah mendapat talqin zikir Qadariyah, beliau mengembangkan itu sampai akhirnya beliau ditunjuk sebagai pengganti dari Syekh Syamsuddin yang mengajar di daerah Jabal Qubais, dan Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambasi ditunjuk menjadi mursyid. Karena menurut Syekh Syamsuddin, beliau sudah mencapai kedudukan mursyid kamil mukamil. Dan beliau ini punya murid yang sangat banyak sekali. Bahkan semua murid beliau jadi ulama. Nah, dari berkat dari Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi inilah lahir thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Gabungan dari dua thariqah besar yang dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bernama thariqah Qadiriyah, dan dibangun oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi yang bernama thariqah Naqsyabandiyah. Akan tetapi ada yang mengatakan
Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah bukan hanya gabungan dari 2 thariqah, tapi dari 5 thariqah, yang salah satunya adalah Junaidiyah. Kenapa beliau menggabungkan, artinya kenapa beliau punya konsep untuk menyatukan 2 thariqah besar ini? Karena menurut beliau ya, kedua thariqah besar ini punya teori dan konsep yang sama, akan tetapi dalam hal kaifiyat zikir atau riyadah punya perbedaan, yang ketika disatukan akan menjadi sesuatu yang sangat hebat. Di dalam thariqah Qadiriyah, tata cara dalam berzikirnya itu menggunakan tata cara zikir jahar, nafi isbat ya. Artinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sangat keras ya. Lalu di dalam thariqah Naqsyabandiyah, kaifiat atau tata cara riyadahnya itu dengan mengucapkan zikir secara sir ya, atau secara khofi ya. Diarahkan ke dada bagian kiri, 2 jari di bawah susu dengan mengucapkan ismuzat Allah, Allah, Allah. Dari 2 konsep ini maka dijadikan satu thariqah yang sekarang mempunyai bendera yang dikenal thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yang thariqah ini diakui sebagai thariqah mu'tabarah, artinya thariqah yang diakui oleh para ulama dan diakui oleh negara ya. Beliau mempunyai murid ya yang sangat hebat seperti Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Nawawi dari Tanara, Banten, seorang ulama dan mufti di Tanah Haram, juga imam Masjidil Haram. Lalu beliau punya murid lagi Syekh Khalil Bangkalan, seorang ulama dari Madura, pencetak kiai-kiai besar di tanah Jawa. Lalu beliau punya murid yang berikutnya, seorang ulama dari tanah Samba sendiri atau dari Kalimantan sendiri ya, yang disebut, yang bernama Syekh Nurdin ya, dan bernama Syekh Sa'ad. Lalu ketika Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi wafat ya, yang menggantikan mengajar di Mekah atau di Masjidil Haram adalah Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Lalu yang meneruskan kemursidan beliau ditunjuklah Syekh Abdul Karim Banten, seorang ulama yang merupakan sepupu dari Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Di tangan Syekh Abdul Karim Banten inilah thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah berkembang begitu hebat. Sementara thariqah yang dibawa oleh Syekh Nuruddin yang berasal dari Filipina dan Syekh Sa'ad dari daerah Sambas tempat kelahiran Syekh Ahmad Khatib, ketika dibawa ke daerah Sambas, thariqah itu tidak berkembang karena kalah dalam tradisi pendidikan pesantren seperti di Jawa. Lalu ketika Syekh Ahmad Khatib wafat, diangkat Syekh Abdul Karim Banten. Ketika masih di tangan Syekh Abdul Karim Banten, thariqah ini tetap hanya punya satu murid, yaitu Syekh Abdul Karim Banten, sementara murid-murid yang lain seperti Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad ya. Lalu ada Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon ya. Itu merupakan wakil talqin kalau di zaman sekarang, atau merupakan khalifah-khalifah wakil dari mursyid. Dan ketika itu, ketika Syekh Abdul Karim Banten wafat, maka terpecahlah TKN dengan sendiri-sendiri. Seperti Syekh Tolhah dengan kemursidannya mengembangkan sendiri TKN di wilayah Cirebon. Yang ketika Syekh Tolhah itu wafat, maka digantikan oleh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang merupakan ayahanda dari Abah Anom atau Syekh Sahibul Wafat Tajul Arifin Suryalaya, yang thariqah itu sekarang berkembang. Nah, itu hebatnya seorang Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi ketika menyatukan 2 thariqah besar ke dalam satu bendera, yang mana sebetulnya apabila beliau mau saja maka thariqah itu semestinya bernama thariqah
Sambasiyah atau thariqah khatibiyah. Akan tetapi karena zuhudnya beliau, ya, tawadhu'nya beliau, maka beliau tidak mau menisbahkan dua thariqah itu, akan tetapi masih mengacu kepada dua wali besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Lalu murid-murid beliau, ya, seperti Syekh Tolha, Syekh Khalil, ya, Khalil Bangkalan yang ditunjuk menjadi khalifah, tidak mengembangkan TKN di daerah Madura. Akan tetapi Syekh Ahmad Mubarak, ya, yang menggantikan Syekh Tolha inilah yang berhasil mengembangkan TKN, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dan sekarang merupakan salah satu thariqah dengan pengikut paling banyak di wilayah Indonesia, juga di Asia. Jadi kehebatan Syekh Ahmad Khatib bukan hanya dari sisi thariqah saja. Beliau sangat alim. Beliau itu mengarang kitab yang sayangnya hanya beberapa bentuk manuskrip saja, artinya catatan-catatan. Dan catatan-catatan beliau, ya, itu berputar seputar urusan fikih, seputar urusan tauhid, dan seputar urusan akidah. Dan beliau mengarang sebuah kitab besar yang bernama Fathul Arifin, yang merupakan kitab rujukan dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dan kitab beliau itu, ya, beliau tulis berdasarkan apa yang beliau sampaikan pada saat beliau mengajar ngaji di Mekah Al-Mukarramah. Itu hebatnya Syekh Abdul Khatib As-Sambasi. Dan di zaman sekarang itu sudah sulit mencari sosok figur ulama seperti beliau. Karena apa? Karena ulama-ulama di masa lampau, ya, ketika mereka berniat untuk belajar satu bidang ilmu atau berniat belajar keilmuan, mereka itu belajar dengan sungguh-sungguh dan sambil belajar sambil mengamalkan ilmunya. Dan mereka punya tradisi yang sangat baik, ya, dalam mengajarkan kepada murid-muridnya, yang akhirnya semua murid yang beliau bina menjadi ulama-ulama besar. Sampai sekarang semuanya kita kenal namanya. Lalu beliau berguru di Mekah itu, ya, kepada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, seorang ulama dari Thailand. Lalu Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, seorang ulama dari Palembang yang wafat dan dikuburkan di daerah Thailand juga, karena waktu itu beliau meninggalnya saat ada kerusuhan atau pergolakan di Thailand, dan beliau diriwayatkan menjadi korban dalam kerusuhan tersebut, ya. Lalu ada Syekh Abdul Hafiz Al-Ajami, ada Syekh Ahmad Marzuki, ada Syekh Samsuddin Mursyid, seorang mursyid dari Qadiriyah, ya, yang mengajar di Jabal Qubais. Sebetulnya guru-guru beliau ini sangat banyak, ya, akan tetapi karena keterbatasan pengetahuan, ya, makanya enggak semua dapat dilacak jejak guru-guru beliau. Tapi beliau, ya, melahirkan beberapa murid, beberapa ulama yang sangat hebat, yang salah satunya yang dikenal dengan nama Syekh Khalil Al-Bangkalan Al-Maduri, ya, seorang ulama dari Madura. Yang mana dari tangan Syekh Khalil lahirlah ulama-ulama besar Indonesia seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, termasuk Syekh Abdullah bin Nur Muhammad, ya, ayah dari Kiai Haji Sohibul Wafat Tajul Arifin Abah Anom. Lalu ada Kiai Haji Bisri Sansuri, ada Kiai Haji Hasan Genggong, ya, seorang ulama tasawuf, seorang ulama ahli fikih, seorang ulama yang alim, ya. Lalu ada Syekh Abdul Wahab Hasbullah dan banyak lagi. Syekh Khalil Al-Bangkalan ini, ya, dikenal sebagai ulama yang karismatik, yang keilmuannya sangat luar biasa. Yang mana di saat beliau remaja saja sudah terlihat tanda-tanda kealimannya. Saat beliau belajar ke Tanah Haram, ya, ke Mekah Al-Mukarramah sana,
Beliau itu tidak pernah makan makanan yang enak ketika belajar di sana. Yang beliau makan itu hanya kulit semangka beliau kerok ya. Yang bagian putihnya itulah yang beliau makan setiap hari ketika beliau belajar di Mekah. Dan beliau untuk mendapatkan uang saku membeli kitab ya, atau uang saku memberikan bisyarah kepada gurunya, beliau itu menulis catatan-catatan kajian yang disampaikan oleh gurunya, lalu dijual kepada para santri-santri yang lain yang seangkatan dengan beliau. Kenapa seperti itu? Karena tulisan Syekh Khalil Bangkalan ini punya tulisan yang sangat bagus. Jadi dari situlah beliau bertahan hidup hingga akhirnya beliau menjadi ulama besar. Kalau cerita tentang karomah atau keutamaan beliau ini sangat banyak ya, sangat banyak dan sudah tidak bisa diceritakan lah, karena sebagian orang ya sekarang kalau cerita tentang karomah para wali itu alergi ya. Nah, tapi perlu juga kita ketahui bahwasanya salah satu karomah Syekh Khalil Al-Bangkalan ini adalah bisa melihat isi kepala gurunya ketika sedang mengimami sholat. Jadi saat beliau mondok ya, di waktu masih remaja itu beliau sholat berjamaah dengan gurunya. Di saat sholat berjamaah itu beliau tertawa terbahak-bahak. Lalu ketika selesai sholat ditegur oleh gurunya, karena perbuatan tertawa di saat sholat itu selain mengganggu juga membatalkan sholat. Ketika ditegur oleh gurunya, beliau semakin tertawa kencang. Kenapa? Ketika ditanya oleh gurunya, kenapa engkau begitu kencang tertawa? Jadi kata Syekh Khalil, saya melihat ada berkat ya, atau nasi kotak di atas kepala gurunya. Artinya gurunya ketika sholat itu cuma mikirin bakal selesai sholat akan kenduri, dan di saat kenduri akan mendapat nasi kotak atau besek kalau bahasa Jawanya. Jadi selama sholat itu rupanya benar gurunya itu berpikiran akan mendapat berkat nanti atau besek ketika melaksanakan tahlilan dari undangan masyarakat. Itu salah satu karomah Kiai Khalil di samping karomah-karomah yang lain. Dan bukan hanya itu saja, kehebatan Kiai Khalil, beliau ini seorang yang sangat produktif dalam menulis kitab. Beliau menulis kitab ya, dalam catatan itu sampai sekitar 21. Yang pertama nama kitabnya adalah Al-Matnus Syarif ya, sebuah kitab fikih Imam Syafi'i yang diselesaikan beliau pada tanggal 17 Rajab tahun 1299 Hijriah di hari Rabu. Lalu kitab Takriratul Alam Manzumati Nuzhatul Tulab ya, kitab yang berisi tentang bagaimana qaidah i'rab dalam ilmu nahwu shorof ya. Lalu ada kitab Istidadul Maut ya, kitab tentang penyelenggaraan jenazah. Lalu ada kitab Ratibus Saykhan Khalil Al-Bangkalani, sebuah ratib atau kumpulan zikir yang ditulis oleh Syekh Khalil Al-Bangkalan. Lalu ada kitab Tafsir Khalil, kitab tafsir Quran yang beliau tulis sendiri. Lalu ada kitab Al-Awamil ya, kitab tentang amil-amil dalam ilmu nahwu shorof ya. Lalu ada kitab Takriratul Matnul Jurumiyah. Lalu ada kitab Mukhtasar Fikul Ibadah, ringkasan fikih ibadah. Lalu ada Takriratul Alfiyah, ada kitab Jauharut Tauhid, kitab berisi ilmu tauhid dalam bahasa Jawa Pegon. Jadi kalau di santri di Jawa itu bahasa Jawa Pegon adalah bahasa yang dipakai para kiai ketika memaknai Al-Quran. Biasanya ada istilah utawi ya, ada istilah hale, ada istilah ingatase, ada istilah ingdalem. Itu namanya bahasa Pegon ya. Lalu ada kitab Badul Amali, ada Wasiatut Taqwa, ada Takriratul Nazm Jawa Jazariyah. Jadi beliau ini mengarang kitab dari berbagai macam disiplin ilmu. Karena memang
kealiman Kiai Khalil tidak diragukan lagi. Bukti nyata bahwa beliau seorang alim, seorang wali. Semua murid yang beliau bina menjadi wali-wali Allah dan juga menjadi ulama-ulama besar yang merupakan cikal bakal kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara. Jadi kehebatan Kiai Khalil itu bukan cuma di Indonesia, sampai ke Mesir sana. Bahkan kitabnya yang berjudul Matnus Syarif itu dicetak di Maktabah Al-Halabi Mesir ya. Karena apa? Para ulama dunia mengakui betapa alimnya beliau dari semua bidang keilmuan. Dan ketika belajar di Mekah pun beliau sudah diakui sebagai santri dari Jawa yang sangat-sangat alim. Beliau meninggal di usia sekitar 108 tahun, artinya umur beliau sudah sangat sepuh ya. Dan beliau ini lahir tahun 1235 ya. Hijriyah pada bulan Jumadil Akhir tanggal 11. Jadi tanggal beliau ini sama lahirnya dengan tanggal lahir saya di tanggal 11 di bulan Jumadil Akhir ya. Tepatnya 26 Mei 1835 Masehi. Beliau merupakan ulama keturunan dari Sunan Gunung Jati atau yang disebut dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi karena nasab beliau nasab yang bagus, akhirnya pun beliau jadi ulama yang sangat dikagumi, yang sangat dihormati dan sangat terkenal keilmuannya. Nama lengkap beliau adalah Sayyidi Syekh Al-Alamah Syekh Masyayikh Al-Jawi Waliullah Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Hamim bin Abdul Karim bin Muharram bin Asral Karamah bin Abdullah bin Sayyid Sulaiman bin Syarif Hidayatullah. Itu nasab beliau bersambung sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dua riwayat hidup dari seorang ulama besar Indonesia, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, seorang ulama yang menyatukan dua thariqah besar, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, yang sekarang merupakan thariqah terbesar di Indonesia bersama dengan thariqah Syadziliyah dan Naqsyabandiyah. Lalu yang kedua ada Syekh Khalil Al-Bangkalani Al-Maduri, seorang ulama dari tanah Madura yang mana beliau adalah tokoh sentral dari ulama-ulama Nusantara. Jadi beliau merupakan sanad pokok ulama-ulama Indonesia. Begitupun Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi merupakan sanad pokok dari thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang ada di Indonesia. Jadi itu perlu kita tahu betapa hebatnya ulama-ulama kita di masa lalu, yang akhirnya dari kehebatan mereka, dari kemuliaan mereka, dari kealiman mereka, Islam di Indonesia menjadi Islam yang paling disegani di seluruh dunia. Bukan hanya dari jumlahnya saja ya, tapi dari sisi keilmuan ya, dari sisi memajukan agama ya, dari sisi pembaharuan agama, maka Indonesia merupakan salah satu poros Islam di dunia. Maka itu sudah sangat pantas ya, apabila kajian seperti ini ya, seperti pembacaan manaqib seperti ini terus kita pertahankan. Karena apa? Karena ini merupakan bukti, merupakan satu wasiat buat anak cucu kita yang insya Allah ketika kita tahu cerita ini, manaqib ini, dan anak cucu kita tahu, maka akan terjaga tradisi keilmuan di Indonesia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.